takwil menurut para ahli usul. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, ar-rujuk. Kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-masir, dan al-akibah yang berarti kesudahan, dan yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, al-siyasah. Sedangkan istilah takwil berarti memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna lain yang memungkinkan dijangkau lafaz tersebut. Yang menjadi penyebab takwil karena adanya lafaz-lafaz Al-Quran dan Sunnah yang memiliki kemungkinan makna atau maksudnya lebih dari satu. Jadi, takwil merupakan salah satu upaya menjelaskan makna Al-Quran dan Sunnah. Takwil menurut para ahli usul. 1. Imam Haramain Al-Juwaini. Takwil adalah mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna yang dimaksud dalam pandangan pentakwil. 2. Abu Hamid Al-Ghazali. Takwil adalah sebuah ungkapan atau istilah tentang pengambilan makna dari lafaz yang ambigu dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafaz zahir. 3. Wahbah Zuhaili. Takwil adalah memalingkan lafaz dari maknanya yang zahir kepada makna yang lain, tidak zahir padanya, serta kemungkinan baginya dengan dalil menyokongnya. B. Syarat-syarat takwil. Yang pertama, lafaz yang ingin ditakwil adalah lafaz ambigu dan bisa ditakwil. Oleh karena itu, lafaz mufassar dan lafaz muhkam tidak bisa ditakwil karena keduanya telah memiliki makna yang jelas. Kedua, takwil mengalihkan lafaz dari makna zahir kepada makna batin harus berdasarkan pada dalil yang sahih, dan dalil makna batin harus lebih kuat daripada makna zahir. Yang ketiga, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i, atau makna urf, kebiasaan orang Arab. 4. Adanya pertentangan antara dua dalil yang sahih. Jika salah satunya lemah, maka yang diambil adalah yang sahih dan tidak ada takwil. 5. Takwil tidak boleh menggugurkan nas syar'i lainnya karena takwil merupakan salah satu metode ijtihad yang bersifat zanni, sedangkan nas yang bersifat zanni tidak bisa mengalahkan nas yang bersifat qat'i. 6. Orang yang hendak melakukan takwil haruslah berkualifikasi mujtahid yang memiliki bekal ilmu-ilmu bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i serta pemilik jiwa keilmuan yang telah matang. 7. Jika takwil dengan qiyas, maka hendaknya menggunakan qiyas jali menurut ulama Syafi'iyah. 8. Dalam mengalihkan lafaz dari makna yang kuat kepada makna yang lemah, selain memperhatikan dalil dan indikasi dari makna lugawi, urf, dan syar'i, juga harus mengembalikan kepada makna yang dekat dengan berdasarkan dalil. Bentuk-bentuk takwil. Yang pertama, mengalihkan lafaz dari maknanya yang umum kepada yang khusus. Dalam bahasa usul disebut taksih al-mum. Contohnya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 mengatakan bahwa wanita yang ditalak oleh suaminya harus menjalani masa iddah selama 3 kali suci bagi istri yang telah digauli, belum haid, menopause, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ditaksis dengan ayat Quran surat Al-Ahzab ayat 49 menyatakan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah. 2. Mengalihkan lafaz dari maknanya yang mutlak kepada yang terbatas. Dalam bahasa usul disebut taksid al-mutallaq. Contoh, firman Allah tentang haramnya darah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 menggunakan lafaz mutlak kemudian dibatasi dengan kata mengalir. Sedangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 145 sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir. 3. Mengalihkan lafaz dari maknanya yang hakiki kepada majasi. Contoh, pada firman Allah,
dalam Quran Surah An-Nisa ayat 2 menjelaskan untuk menyerahkan harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka balik. Akan tetapi, ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya Quran Surah An-Nisa ayat 6 menjelaskan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah balik dan dewasa. Dengan ayat kedua ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafaz yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki, tapi makna majasi, yaitu ketika mereka telah balik dan dewasa. 4. Mengalihkan lafaz dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Contoh, perintah untuk mencatat hutang piutang dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang bermakna wajib. Kemudian ada dalil qarinah dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah, yaitu pada ayat selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. D. Macam-macam takwil. Yang pertama, takwil makbul, takwil yang diterima, yaitu takwil yang diakui oleh para ulama. Takwil makbul adalah takwil yang memenuhi persyaratan sebagai yang sudah disampaikan oleh para ulama. 2. Takwil mardud atau takwil yang ditolak, yaitu takwil yang tidak memenuhi persyaratan takwil apabila ada seseorang mujtahid atau seorang ulama memalingkan makna suatu lafaz kepada makna lain yang menurutnya tetapi tidak memenuhi persyaratan takwil, maka itu akan menjadi takwil yang ditolak. Contoh, ada yang mentakwilkan ayat di awal surah Al-Baqarah, yaitu alif lam mim. Ada yang mentakwilkan alif adalah Allah, lam adalah iblis, dan mim adalah malaikat. Macam takwil dilihat dari sisinya. Yang pertama, takwil qarib atau takwil dekat, yaitu penakwilan lafaz kepada jangkauan makna yang dekat, artinya makna lain sebagai tempat pentakwilan dari makna zahir dari satu lafaz itu jaraknya dekat. Contoh, mentakwilkan lafaz mutlak kepada lafal muqayyad yang sebab hukumnya sama. Para ulama sepakat memalingkan lafaz mutlak itu ke muqayyad. Yang kedua, takwil ba'id, yaitu takwil jauh, yaitu penakwilan lafaz kepada jangkauan makna yang jauh, artinya makna lain sebagai tempat penakwilan itu jauh. Dalam penakwilan ini para ulama berbeda pendapat. Contoh, ulama Hanafiyah menganggap penakwilan zakat fitrah itu dari makanan pokok kepada harga makanan pokok dengan uang. Menurut beliau itu merupakan takwil qarib, tetapi menurut Syafi'i itu merupakan takwil jauh.